Panggil apa ya? Dari Gongji nomor 3 sudah terselesaikan. Hey guys, wake up! It's time for Sericap. Sericap. Maafkan aku. Ini di Sericap, segmennya adalah Seriview. Nah, ini adalah terakhir kali kita bertemu untuk review Hometown Caca-Caca. Sedih ya? Dan kalian sadar gak? Biasanya kan perempuan-perempuan rempong doang ya. Kita kedatangan laki-laki rempong. Maaf nih. Ada apa? Ada M, Agni, Kia, dan juga Irfan. Masuk lagi, Pan. Nah, kita akan bahas apa sih yang terjadi di episode 15 dan 16. Yes. Kalau biasanya kita bahas best moment dari episode berapa sama berapa, khusus di episode 15 ini kita akan bahas adegan mana atau scene mana yang bikin kalian paling nangis. Oke. Wow, Scene paling nangis ya. Nangisnya tuh paling Kayaknya gitu, paling kecil. tahu lah yang mana gitu. kalian juga lah pasti lah. Iya, karena itu kan 1 jam ya. 1 jam itu isinya nangis semua. Gak Betul. mungkin dong kita semua sama nangisnya. Betul, Pasti nangisnya betul. beda-beda ya kan? Beda-beda. Yang paling bikin nangis. Episode 15. 15. The one and only si Ijun. Ijun. Itu gimana ya? Maksudnya Hai. gabungan antara kayak Ijun tuh udah nahan itu dari lama gitu loh. Kayak Iya. di episode awal kayak orang tua itu cuman pengen makan bersama itu ketika ulang tahun, ketika Ijun dapat prestasi di sekolahnya gitu. Sedangkan Ijun sendiri nggak pengen, dia pengen tiap hari begitu sama orang tuanya kan bertiga. Ketemu di taman bermain gitu lah sama Bora, lagi nangis dia. Lagi pull up cuy, lagi pull up dia. Pakai six pack dia. Iya. Terlalu dewasa. Terlalu dewasa emang. Kayaknya semua kedewasaan Yonggu Ada diambil dia. oleh Dia. Ijun. Yang ke dia. Terbalik ini yang mana yang bapak, yang mana yang anak. Yang ada Jadi- mana anak dia. Tapi gue ngakak dulu waktu Yonggunya diam-diam dari belakang. Iya. Itu gue ngakak banget. Gini ya, Kayak, gini kan. Itu kan Kak. kan. Makeup pisau. Iya. Akhirnya Hwajong kayak ya udah lakuin. Lakuin dong kayak manis-manis gimana Gue gitu ngerasa ya. akhirnya ada development. Betul. Baru ketawa bentar, langsung nangis. Langsung nangis bener-bener itu kayak naik turun moodnya. Yang si Dusiknya kan dia diem di rumah berhari-hari nggak makan Iya, sama iya. sekali kan. Aha. Terus nenek Gambri tuh rutin banget ngasih nganterin makan. dia makanan segala macam. Tapi pas balik makanannya itu nggak dimakan-makan gitu. Tapi ternyata pas yang ini udah masuk episode 16 bukan sih? Coba. Pas Masuk dilihat, 16. isinya ternyata Baca surat kan? Iya, Iya, surat 16. surat Surat 16. Pokoknya pas bagian si nenek Gambri itu nganterin sampai akhirnya dia datang ke Haijin. Iya. Nganterin jagungnya Jagungnya. juga ke itu dan cerita kalau misalnya si Dusik nggak makan berhari-hari. Makan Itu kayak ya ampun, nenek Gambri tuh dari awal si Dusik sampai sekarang pun masih perhatian banget gitu. Dari kecil ya, dari Itu wah. kecil. waktu Dusik menceritakan semua yang terjadi dengan dia, Oke. menangis, Itu kayak dia menangis. ngerasa sangat bersalah gara-gara si sapamnya meninggal. Betul. Gihun. Terus waktu itu dia lagi sempoyongan, dia sebenarnya nggak ngajak seniornya untuk datang, Iya, tapi benar. seniornya bilang Maksa. ini tanggung jawab kita berdua. Iya, iya. Terus pas di detik dimana mereka hampir ketabrak tapi masih hidup, terus bilang kayak Hyung, kayak Sanbe apa Hyung nggak tahu gue Iya, bilang Hyung, Hyung. Hyung, Hyung. Hyung. Terus tapi langsung ada mobil truk lagi, lewat. truk yang langsung Nabrak langsung. itu kayak, dan dia nangis teriak di dalam mobil, itu gua kayak my heart. Cuman yang Hyung yang meninggal tuh karena nabraknya tuh yang di bagian Hyungnya kan? Iya, Bagian iya. dongnya. Iya. Ini ada juga spoiler untuk next dramanya TVN. Apa tuh? Kalau misalnya kalian ingat ketika si Doha ngomong bilang ngomel-ngomel ke Dusik, dia bilang, "Gua sama bapak gue itu harusnya pergi ke Gunung Jirisan." That's the next Ditunggu ya. drama. Jirisan Iya. itu adalah next dramanya TVN yang menggantikan Hometown Caca-Caca. Yang mana si Doha itu namanya? Bukan. Oh, bukan. Yang kalian lupa. Ini yang paling penting, guys. Apa tuh? Ketika Dusik ingin bunuh diri, Ah, and then dan si- ternyata Hyejin yang nelfon. itu juga, dan dia gak jadi bunuh diri karena Nenek Nenek Gambri. Gambri lagi. Dua wanita ini berperan Iya, penting iya. banget di dirinya Dusik. bener. Intinya episode 15 itu asli Menguras air mata banget Full. pasti. Yang sedih lagi juga Apa Kak? waktu nenek Gambri bilang, gue udah happy kok dengan hidup gue bisa kesini, Iya, gue bisa bisa makan piknik, cumi-cumi. bisa makan Iya, cumi-cumi, iya, iya. ada orang yang care sama gue ngerasa dia tampil di televisi. Tampil televisi. I'm asking myself kayak, lu udah happy belum dengan hidup lu? Ah, shit. Terus tiba-tiba pas si nenek satunya bangun, mukanya udah biru kayak udah bucin. terus neneknya cuma bilang gini, lu bilang lu mau piknik, terus gua ya
piknik di surga, bro. Awalnya gue udah ada feeling sih waktu mereka ngomong-ngobrol. Nah, Nenek Gamri meninggal nih. Cuman abis itu kan selesai. Iya. Iya. Kira Selesai. KM lu overthinking. Terus tiba-tiba muncul lagi beneran meninggal. Gue sempet kena spoiler. Ada gambarnya si Nenek Gamri meninggal, jadi gue udah menyiapkan mental nih. Oh, oke, Nenek Gamri bakal meninggal nih. Nggak meninggal di 15. Gue pikir bohong kali. Sama Nenek Gamri tiduran lagi ngomong kan Gamri. Iya. Ini kapan matinya nih, kapan meninggalnya nih. Gue udah ada spoiler dari temen kapan gue. matinya. Nih orang udah ngomong yang aneh-aneh nih. Mungkin cuma disemutin Abis aja ini lah, nih. disemutin Dia gitu masih kan. ngomong. Terus Masih ngomong. abis ini nih, dia masih ngomong juga. Bahkan di akhirnya aja, gue masih ngeliat kakinya Nenek Gamri itu gerak loh. Gak mati nih, Nggak kakinya masih gerak cuy. Masih mati loh. Si Dusik ketemu sama Son'a dan Harang. Oh iya. Lu kan nggak nangis di situ? Penyelesaian masalahnya Nangis dari gue. Ini kan yang pas ibunya ke anaknya, itu terus lupa ya? ada muncul kasih ini ya kan, si apa sih namanya, Harangnya, ibu? Harangnya, Harangnya, ya, Harangnya itu. nanya, Dusnya nanya, Harang kamu masih suka dinosaurus? Iya. Masih nangis. Nangis. Jomunya dateng, nangis. Lucy kamu nangis gitu kan? Uro kata dia gitu, ya gimana gak Nangis. nangis bro. Terus dia Oh, bilang, iya bener. nanti kalau kita ketemu kita mancing lagi ya. Oh, Itu kayak, oke. tau gak yang gue tangkap dari sini itu apa? Kayak ngajak Dusi. Enggak, mama. Setelah dia hidup bahagia. Reinkarnasi. Setelah dia hidup Iya, bahagia. iya. Di Iya, kehidupan iya. selanjutnya. Lanjut. Episode 16, best moment lo apa, Em? Gue pas Hyejin nulis tentang siapa yang bakal nyuci, Job-desk-nya. siapa yang bakal Yes, masak. After propose. Terus panggil apa ya? Awalnya mau cari opa ya, Awalnya opa. Agak awalnya Dusik. Dusik, awal Dusik. Iya. Opa. Terus Dusiknya gitu kan? Iya, iya. Iya, jadi ngomong lagi, opa. Oh shit. Tolong jangan dibahas lagi ya, saya tidak kuat. Terus habis itu dia langsung kayak, hari ini gue gak akan pulang. Iya. Bukan dulu, ada lagi. Diangkat sama Dusiknya lagi megang anduk. Iya. Dilempar ke atas. Wah, gila. Kamarnya aja ditendang sama dia. Iya. Itu rumah udah tua, rapuh, roboh. Gue gak bakal ditendang lo anjir. Pokoknya itu my best moment kayak. Iya. Aduh. Pagi-pagi terus dibawa ke sakapan sama. Abis itu si Shinwin Aya, Shinwin Aya siapa sih? Iya. Kayak, aku Nggak bisa Nggak bisa gerak. Terus Ini serius anjing ya? dia bilang, kita kan mau anak kedua, harusnya kita busy Iya. dong. Itu kayak yang lebih apa ya? Yang lebih diri kayak Hyejin deh. Pas apa sih? Tahu kan? Itu best moment Bahas tuh jadinya. Apa? Oke, Apa Kian, best Kian, moment lo? Kian, Lanjutin, Kian, best moment Kian, lo. Kian. Itu pas yang mamanya Bora, kan mamanya Bora lagi ngangkat barang Iya, kan. ngangkat Terus barang. mamanya Bora mau bantuin kan, nggak boleh. Terus pas lagi ngangkat barang, Jatuh. Mamanya Bora langsung dia langsung, kita bikin anak ketiga. Emang beda, Dusik sama itu beda. Karena si Gomchol lebih suka si Mama Bora lagi Hamil, pas hamil. karena lagi nggak mabuk, Biar nggak bawel. karena mulutnya nggak langsung. Nggak cerewet. Iya. Momennya juga membuat gue bener-bener geli, tapi gelinya tuh sweet. Iya. Iya, iya. Iya aja mau ke Seoul, Iya, iya, terus iya. aku nggak mau ke Seoul. Kamu masuk saya ke dalam koper. Oh, iya. Kamu aja yang ikut aku masuk dalam ransel. Masuk ya. Gimana ya? Ada Namsuk sama ada Hwajo kayak Aduh, lama-lama pusing gue gue muak deh. Kayak gue, oh pas banyak banget ya. Banyak ya. Si Hyejin pergi ke Seoul, sepi nih, Dusik makan sendirian. Oh iya. Mana-mana bayangan Hyejin. Everywhere. Di dalam Everywhere, rumahnya itu Hyejin, Hyejin. pokoknya. Iya. Abis Abis itu pengen si punya pacar kayak Dusi. Dusik cuma bilang, gue cinta. Iya. Best moment gue itu ketika akhirnya misteri Gongjin nomor 3 sudah Ah. terselesaikan. Tahu juga ya akhirnya. Ketahuan. Ternyata adalah Encol. Menang lotre, Bener Pak. kan yang gue bilang waktu itu. Kalau kalian nonton saya review pasti tahu gue pernah ngomong kalau misalnya ada kemungkinan Uncol yang menang dari episode 5 apa 6 gitu gara-gara dia menang Menang lotre. lotre buat Iya. Mison. Ternyata bener 4,1 beruntung miliar. banget, cuy. coy. Gue lihat Cuma pas ini pas di dibuka semua. itunya, apa istri juga buset udah gede amat. Iya. Aldo. Duit semua itu loh. Duit semua itu. Duit Dia berkapas. cuman bantuin nulis, udah. Udah. Menang. Lihat uangnya tinggal 300 masih ada sisa uangnya gitu kan. Masih sawangnya. Lo lihat nggak tuh rumah yang atap warna hijau di situ tuh? Lo suka nggak?
Ya elah gue bilang, nikahin gue sekarang aja lah. Gue jadi Ini gue agak bingung sih, jadi maksudnya Encol beli rumah. udah beli rumah. Udah beli rumah. Encol, ayo. Silakan, nomor di sini ngomong ya, nomor di sini. Jarang lo mempromosikan dirinya buat laki-laki. Seorang Amira Fauza kapan lagi kan? Mau Encol apa Dusik? Yang mana aja lah. Yang paling kaya Encol kan. Wanita tetap ya. Enggak. Gue kalau ngobrol sama Encol gue stres sih. Oh iya. Iya. Gue best moment gue 16 ya. Episode 16 itu yang pas di pantai. Yang pas si Hyejin itu pengen ngelamar si Dusik. Ternyata Dusik juga mau ngelamar gitu. Pas banget itu waktunya kan. Terus bilang kayak celemek 2 di dapur, terus kayak sendal pasang sepatu di depan rumah berdua. Aduh itu Semuanya anjing. Yang lucu adalah yang masih Hyejinnya nanya kan, lo mau nikah sama gue gak? Terus Dusik Enggak. juga Ani? kamu nolak aku? Oh, bukan. Enggak gitu. Enggak gitu harusnya. Ya udah kalau Langsung. gitu, kamu duluan. Iya, kocak banget. Dusik udah lepas. Aduh, ini kok jadi duluan. Iya. Pas Dusik mau mulai, Pak Dusik. Jadi gua rasa ini bukan best moment perorangan. Iya. Ini tuh semua. Semuanya. Makanya nggak ada yang kita bahas dari tadi karena Iya, kita nyimpan iya. buat yang terakhir Nyimpan buat ini. yang terakhir. Ketika Mau foto sebelum nikah si Hyejinnya keluar dari kamar kan. Pakai baju gaun, nikah. ya. Dalam hati gua pikir cantik benar si Mbak, ya Allah. Aduh, si Mbak E nih. Iri. Sebelahnya juga ganteng. Dusik bilang, lu sayapnya mana? Jadi si Dusik dan Hyejin akhirnya memutuskan untuk pre-wedding lah di Gongjin sebelum mereka nikah di Sebelum nikah di Seoul. Seoul. Nikah doang ya di Seoul, nanti balik lagi ke Gongjin tinggal di sana. Terus habis itu mereka keluar nih. Seperti biasa. Biasa lah, waktu Langsung Gongjin. si rampong. Gitu gitu kan. Rampong, Apa tuh gitu kan. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Langsung disebar lagi. Emang gitu. lambe Gongjin. Lambe Gue gua. sudah datang semua kan. Ketika mereka lagi foto-foto di pantai, tiba-tiba si Hyejinnya bilang, ini kita nggak bisa ngelakuin apapun nih, kita Iya, rusuh iya. banget nih warga nih, Rusuh mohon banget maaf warga menurut nih, gua gitu. Kita lari dalam hitungan 3. Gua pikir adegan terakhirnya adalah ketika mereka lari. Iya, Gua ternyata pikir belum. ternyata belum. Naik bro, bukit aja gitu. Pakai sepatu hak, Pak. Iya si Lari. Hyejin. Adegan terakhir itu yang mereka lagi foto-foto, lagi mesra-mesra. Tiba-tiba dia telepon. Barengan lagi berdua. Si Hyejin telepon ada Si apa enggak? ibu Dapat telepon Gusi. mati. Si ibu mati itu jatuh dari bangku sampai giginya gusinya Gusinya sobek. robek. Makanya Gusi larinya ke Hyejin, ngasih tahu mati Jatuh. jatuh. Nah, jatuh terus ke Dusik. Dia punya Iya. kesibukan masing-masing gitu. Apa yang kalian rasakan setelah menonton 16 Episode episode? Hometown Caca. Iya. Gimana Gue merasa healing. Padahal itu bukan cerita tentang gue, tapi gue ngerasa warm dan healing kayak Iya. nggak tahu kenapa, mungkin topik-topiknya itu topik tentang yang jarang diangkat, Betul. kecil tapi terjadi di kita semua, di kehidupan kita. Gue ya, setelah menonton 16 episode ini, gue merasa kayak apa ya? Kan gue tuh kalau misalnya nonton series tuh nggak bisa kayak yang ditunda aja dulu lah. Dan gue nonton Hometown ini nggak dari awal, maksudnya pas udah rilis 11 episode gue baru nonton tuh dari awal tuh. Itu gue bener-bener maraton kayak itu ya. Ada yang nemenin aja gitu di rumah gitu nontonin, atau di kereta gitu nontonin gitu. Ada yang nemenin satu itu. Terus yang paling apa ya? Yang maksudnya yang paling ngena banget nih di gua itu adalah penyesalan yang dimana anak ibu Gambi itu baru menyadari kalau misalkan dia yang kerja yang sangat semapan itu, dia jadi akuntan di Seoul, ternyata belum ngasih apa ya, sesuatu yang lebih ke ibunya, malah orang lain malah yang ngasih ke sesuatu ke si ibunya itu kan. Jadi kayak selagi masih ada deh gitu, selagi masih ada tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan bagi seorang ibu pasti anak itu baik. Betul. Iya, betul. apa? Walaupun Sesibuk-sibuk apapun kita gitu kan, sibuk pasti banget. dianggapnya kan kayak oh iya nggak apa-apa. Kamu yang lagi nonton ini, stop dulu, pause, telepon orang tuamu. Kayak jadi acara motivasi. Acara motivasi. Lagi apa Ki? Setelah setelah nonton 16 episode ini dan akhirnya berakhir, gue ngerasa kayak ya weekend gue nggak happy lagi dong. Iya bener anjir. Benar. Kayaknya weekend gue bakal balik kayak dulu lagi gitu. Iya bener. Gue tuh jarang banget nonton drama Korea yang romance banget. Tapi ini wajib banget buat ditonton karena kayak walaupun romance tapi di sela-sela romance ada yang itu misteri-misterinya itu. Jadi kayak ketragisannya itu kayak seimbang gitu loh sama romance. Jadi bagus banget sumpah. Ya udahlah kita nggak bakal ada ini lagi kayaknya sedih-sedih lagi. Bener. pusing kepala Mbak Agni. Ya bunda. Bunda. Si bunda ya. Gimana? Abis gue nonton nih kayak mikir,
Aduh, siapapun jodoh gue nanti, naikkan standarmu kawan. Standar gue udah kayak Dusik nih. Udah makin tinggi ya. Iya, tinggi. Beneran sih, don't judge book by its Lo ngerti lah, don't judge a book by its cover. Maksud gue itu. Jadi kayak kalau misalnya lo ngelihat Hyejin yang awalnya arogan, terus kelihatan kayak nggak bersahabat banget sama Gongjin, ujung-ujungnya juga dia bisa luluh dan dia belajar gitu. Sama kayak si Dusik yang awalnya kayak menutupi banyak sisi hidupnya dia 5 tahun itu akhirnya pelan-pelan kebuka juga. Jadi menurut gua kayak it takes time sih semuanya, semua masalah. Kalau kalian mendefinisikan diri kalian dari salah satu karakter atau beberapa karakter Hometown Cha-Cha-Cha, kalian tuh siapa? Gue dulu ya. Kalian sambil mikir. Juri, gue tuh kumpulan juri, Namsuk. Gua banget tuh, Namsuk sama juri tuh gue bawel, cerewet gitu, rusuh gitu. Tapi gue ngefans banget sama seseorang yang nggak bisa gue gapai. Jadi gue juri dan Namsuk. Mungkin gue ke Ijun sih kayaknya. Kelihatan sih. Kayaknya gue lebih ke Ijun sih. Kayak gue kadang memikirkan, maksudnya gue sebelum beremosi gue lebih mikirin kayak orang bakal react gimana ya. Lebih jarang mengekspresikan. Iya. Karena gue tahu dampaknya ke orang lain. Tapi saat gue ngerasa itu nggak apa-apa untuk diekspresikan, gue ekspresikan gitu loh. Ijun bener sih, gue ngeliat Ijun. Lu Ki, siapa Ki? Hyejin. Yang kayak kalau misalnya kalian lihat Hyejin itu kan kayak mungkin di Dusik it's okay gitu kan. Kayak terlalu posesif lah, terlalu gimana ya, bisa dibilang Hyejin tuh mikirin diri sendiri sih dibandingkan ke orang lain, dan gue juga tipikal orang yang kayak gitu sih. Lu gumcol. Ketahuan nih gue. Enggak, gue sembarang aja. Ini siapa yang polisi? Ucol Sama kakaknya? Ucol. Gue demen itu kayaknya. Jadi yang adanya itu kan kayak apa ya, dia lebih ke visioner. Kalau misalnya dia punya pacar, dia pengen punya rumah gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya gue sih Gumcol. Nah dia tuh Curaboya gue ada juga. Jadi Curaboya itu kayak gabungan ada kakak itu lah gue. Iya. Yang penting nggak Yonggu sih. Nggak ada yang pilih Yonggu. Gak ada. Yang pilih Yonggu. Makanya warga menurut gua Hometown Cha-Cha-Cha ini juga kelihatan deket banget di kita karena tadi tuh karakternya relate di berbagai karakter kita juga gitu. Isunya juga relate banget. Iya. Segala macem. Tim dari Hometown Cha-Cha-Cha ini sangat menggambarkan Gongjin itu sangat indah. Kayak indah banget gitu loh Gongjin, gue ngeliat dengan mata gue gitu loh. Masya Allah. Padahal sebenarnya ada negatifnya sih, kayak lu nggak bisa punya rahasia di situ. Lu sering digosipin, satu minggu lu harus sapu-sapu, tapi mereka bisa menjadikan semua ketidakindahan itu jadi keindahan. Bener. Saat orang-orang kepo ternyata mereka care banget. Bersih-bersih juga ternyata menumbuhkan kayak rasa mereka sangat tanggung jawab dengan lingkungan gitu. Ada negatif dan positif ya. Betul. Iya, tapi benar di portray dengan sangat baik. Bagus banget. Families banget sih. Itulah Hometown Cha-Cha-Cha episode 15 dan juga 16. 15 menangis terseduh-seduh, 16 ketawa terbahak-bahak. Setelah ini kita merindukan Hometown Cha-Cha-Cha. Pasti. Hometown Cha-Cha-Cha adalah hometown kita semua. Ada yang bilang kemarin episode 15 itu hometown cry. 16 itu hometown Cha-Cha-Cha. Jangan lupa komen. Terus juga kalian gimana nih setelah nonton 16 episode? Buat kalian episode ini tuh gimana? Iya, best moment kalian dan best crying moment kalian. Tulis aja di komentar. Gak mungkin gak kita baca. Kalau begitu terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua sosial media kita. Di sini nih rame banget nih. Oke. Sampai ketemu di seri review selanjutnya. Nggak tahu kita mau bahas apa, tapi sampai jumpa. Bye-bye, thank you. Hom Panjang.